Kabar mengejutkan datang dari Pulau Nusa Kambangan. Dua selebritis ternama tanah air, Raffi Ahmad dan Irfan Hakim, dikabarkan melakukan perjalanan panjang menuju pulau dengan tingkat keamanan tertinggi di Indonesia itu. Tujuan mereka satu, menjenguk dan memberi dukungan moral kepada sahabat mereka Ahmad Zoni yang tengah menjalani masa penahanan di sana. Kehadiran keduanya bukan sekedar kunjungan biasa. Dengan niat kemanusiaan dan persahabatan, Raffi dan Irfan disebut membawa banyak pakaian, makanan, dan bantuan untuk Ahmad Zoni serta warga binaan lainnya. Waktu bolongnya keren banget, keindahan alamnya bagus banget. Perjalanan menuju Nusa Kambangan bukan perkara mudah. Raffi Ahmad harus menempuh ratusan kilometer menggunakan pesawat, mobil, hingga kapal penyeberangan demi bisa masuk ke kawasan yang dijuluki Alcatraznya Indonesia itu. Tangis Ahmad Zoni tak terbendung. Ia disebut menangis haru saat memeluk kedua sahabatnya. Kondisinya kini dilaporkan mulai membaik setelah sempat drop di hari-hari pertama berada di Nusa Kambangan. Keluarga pun membenarkan bahwa Ahmad sempat sakit dan hampir menyerah. Namun dukungan moral dari banyak pihak membuatnya kembali kuat. Sejak pemindahan Ahmad ke Nusa Kambangan, dukungan publik dan rekan selebritas terus mengalir deras. Pengacaranya John Matias bahkan mengaku kewalahan menerima telepon dan pesan dari masyarakat yang menilai perlakuan terhadap Ahmad terlalu berlebihan. Tim kuasa hukum Ahmad kini tengah menyiapkan bukti-bukti kuat untuk membantah dakwaan jaksa. Mereka menegaskan bahwa kliennya bukanlah pengedar seperti yang dituduhkan. Lebih lanjut, tim kuasa hukum juga menyebut pemindahan Ahmad ke Nusa Kambangan sebagai tindakan tidak proporsional dan tengah menyiapkan eksepsi hukum untuk menyanggah dakwaan berlapis tersebut. Mereka juga menduga ada kejanggalan dalam penanganan kasus ini. Ahmad dikirim ke Nusa Kambangan, saya pikir kasusnya berat banget ya, kita nggak tahu. Tapi setelah dapat surat, dia bukan BD, bukan pengedar, saya kaget juga salahnya apa gitu. Saya kemarin lihat Dirjen Lapas mengatakan bahwa Ahmad Zoni bukanlah pengedar, sudah jelas. Nah pertanyaannya kenapa sekarang Ahmad Zoni dikirim ke Nusa Kambangan, ya kan? Tapi saya mau mengawali kalimat saya dengan begini. Petugas lapas, petugas kita ini bobrok luar biasa dalam menangani warga binaan. Kasus ini turut memantik perhatian publik dan aparat penegak hukum. Seorang perwira polisi, Kompol Riki Sitohang, mempertanyakan bagaimana mungkin barang terlarang bisa beredar di dalam lapas dengan sistem keamanan seketat itu. Hal serupa disampaikan oleh pengacara senior Firdaus Wibowo yang secara terbuka menyoroti lemahnya sistem pengawasan di dalam lapas. Bahkan Presiden Prabowo Subianto disebut meminta aparat penegak hukum untuk menegakkan keadilan seadil-adilnya dan menindak siapapun yang terbukti lalai dalam menjalankan tugas. Kini Ahmad Zoni berusaha beradaptasi dengan kehidupan di balik tembok Nusa Kambangan yang keras. Dalam salah satu pesannya kepada keluarga, Ahmad sempat menyebut tempat itu sebagai kandang macan, menggambarkan betapa berat situasi yang ia alami. Namun semangatnya mulai tumbuh kembali. Dengan dukungan besar dari sahabat, keluarga, masyarakat hingga para tokoh publik, kasus Ahmad Zoni kini menjadi sorotan nasional. Banyak yang berharap proses hukum dapat berjalan dengan transparan, adil dan tanpa intervensi. Di balik kontroversi dan hiruk-pikuk pemberitaan, kisah ini menghadirkan satu pesan penting: persahabatan, kemanusiaan, dan keadilan harus tetap hidup, bahkan di balik tembok tertinggi sekalipun.